Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring di SMK Budi Mulia 2. Jumpa lagi dengan saya Tri Nugroho dalam mapel Game Development untuk kelas 11 GAD. Masih ingat untuk pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai penguasaan tools di Unity, serta kita juga sudah mempelajari mengenai dasar pengembangan game terutama di bidang proses pengembangan dan juga genre dan platform game. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai praktek pertama kita, yaitu pembuatan game sederhana bertemakan fisik game. Jadi fisik game ini umum ada di dalam industri game, misalnya game Flappy Bird atau Angry Bird, Where is My Water, dan lain-lain. Nah, untuk praktek kita kali ini kita akan membuat catch game atau permainan menangkap. Jadi kita akan membuat pemain untuk menangkap benda-benda berjatuhan yang nantinya pemain akan mendapatkan poin apabila mendapat benda dengan tepat, kemudian akan berkurang poinnya apabila menangkap benda yang salah. Cukup simpel, tapi pengembangannya nanti akan sangat luas. Misalnya kita akan membuat game space shooter ataupun top down racing, nanti bisa menerapkan prinsip catch game ini. Oke, sekarang saya sudah membuka Unity Hub di komputer saya. Sebelum kita mulai, saya akan meletakkan link untuk lab sheet atau panduan singkat mengenai praktek kali ini di Google Drive, berisi file dengan judul Catch Game, Apel dan Ranting. Di sana ada panduan objek yang akan kita buat, kemudian ketentuan-ketentuan mengenai setting project yang akan kita buat. Dan juga tidak ketinggalan ada highlight script-nya. Oke, selain itu juga ada link untuk aset yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Pertama-tama kita buat dulu project baru dengan settingan 2D. Kita beri nama pertemuan 1 catch game. Pastikan mengingat tempat penyimpanannya, jangan sampai nanti projectnya ketika kita cari kita lupa menaruhnya. Oke, sembari menunggu Unity-nya siap, kita download dulu asetnya. Ada aset gambar apel, ada background, ada keranjang, dan ada ranting. Nah, ini aset-aset yang akan kita olah seperti yang saya jelaskan di dalam lab sheet-nya. Keranjang ini yang nantinya akan kita gerakkan ke kiri dan ke kanan untuk menghindari obstacle ataupun menangkap objek target kita. Nah, buah ini adalah objek utama yang akan kita tangkap. Kemudian ranting ini yang jadi obstacle-nya. Jadi nanti ketika keranjangnya mengenai buah, poin pemain akan bertambah. Kemudian jika keranjangnya mengenai ranting, poin pemain akan berkurang. Kemudian nanti ada UI juga untuk menampilkan skornya. Dan ada background sebagai pemanis. Oke, Unity saya sudah terbuka. Saya akan menggunakan settingan lebar untuk ukuran layar saya, bukan tinggi ya. Jadi kalau nanti di device ini landscape, maksudnya landscape. Jadi kalau nanti teman-teman mengharapkan gamenya dimainkan di mode portrait, berarti pakai settingan layar yang tall. Nah, kita pakai yang wide atau lebar, dalam artian landscape tadi. Kita pakai aspek rasio 16:9. Pertama-tama kita masukkan dulu aset yang kita sudah download. Kita drag saja. Seperti yang kita pelajari kemarin, ada beberapa cara untuk memasukkan aset, bisa melalui aset, import new asset, atau cara yang jadi favorit saya adalah di drag saja. Kita buatkan folder untuk aset-aset ini agar terorganisir dengan baik.
agar nanti ketika aset kita sudah banyak, folder-folder ini akan mengorganisasi aset-aset kita sehingga tidak bercampur satu sama lain. Jadi nanti kita butuh folder untuk sprite-nya, folder untuk script-nya, folder untuk scene-nya, audio, dan juga animasi. Sekarang aset-aset gambar kita sudah berada di dalam folder sprite, kemudian kita juga siapkan untuk folder script-nya. Objek pertama yang akan kita susun adalah sprite ini. Ada background, apel, keranjang, ranting. Kita buat 2D object sprite. Apabila saya terlalu cepat atau mungkin ada yang terlupa mengenai fungsi masing-masing fitur di Unity, bisa dibuka catatan minggu lalu. Kalau terlalu cepat bisa diulang videonya. Susunan yang saya harapkan untuk praktek kali ini adalah seperti ini. Jadi keranjang di bawah, backgroundnya di belakang, kemudian ranting dan apel kita mulai dari atas. Kita melakukan save pertama untuk scene kita beri nama main scene, artinya scene utama. Benda pertama yang akan kita script adalah apelnya. Untuk apelnya kita akan menggunakan komponen fisik rigid body dan collider yang berupa circle collider. Untuk fungsinya masih ingat ya di pertemuan minggu lalu. Kita sesuaikan ukuran collidernya. Kemudian untuk keranjangnya kita pakai fisik rigid body sama box collider. Karena kita bekerja di dalam dimensi 2D, jadi yang kita pilih adalah fisik 2D-nya. Oke. Kita sesuaikan juga ukuran collider untuk keranjangnya. Keranjangnya kita set ke kinematik agar tidak bergerak kemana-mana. Kita bisa tes apakah fisik kita sudah berjalan dengan baik dengan tombol play. Nah, bisa kita lihat sekarang keranjangnya bisa menampung apel. Script pertama yang akan kita buat adalah pergerakan keranjangnya. Nah, kita mulai dengan membuat script baru C# dengan nama player script. Ingat tanpa spasi untuk penamaan script, karena penamaan file script ini juga berarti penamaan kelas, yang artinya tidak boleh ada spasi di penamaan kelas. Scriptnya kita masukkan ke folder script agar terorganisir dengan baik. Kemudian script ini akan kita masukkan ke dalam keranjangnya. Bisa dengan add komponen, cari script, nah, ada player script kita sudah muncul. Bisa juga dengan di drag saja. Nah, tinggal dipilih cara mana yang lebih membuat kita nyaman. Kita buka player scriptnya dengan menggunakan monodevelop. Kita akan menggerakkan
keranjang ini dengan inputan pengguna melalui keyboard. Kita kenal istilah ASDW atau AWSD kalau kita main game ya, atau arrow. Nah, kita akan mengambil input tadi, kita tampung dalam variabel. Kita boleh kasih nama inputan. Inputan ini adalah input dari pengguna. Oke, kita tuliskan input .get axis, artinya dia mengambil sumbu. Aksis itu artinya sumbu. Karena player ini bergeraknya ke kiri dan ke kanan, maka yang kita ambil adalah aksis horizontal. Kemudian inputan ini kita akan olah menjadi gerakan dengan cara transform. Masih ingat transform itu fungsinya apa? Transform itu bisa berupa posisi, rotasi, dan juga skala. Ya, transform itu bentuk yang dipunyai dari sebuah game object. Tentunya semua masih ingat ya. Oke, kita tuliskan transform dot translate dalam kurung. Nah, transform translate ini membutuhkan vector tree di dalamnya. Kita tahu vector tree itu untuk 3 aksis ya. Karena kita bekerja dalam game 2D, jadi kita cuma butuh 2 aksis saja. Dalam hal ini kita bisa menggunakan vector tool. Kita bisa tuliskan new vector 2. Nah, ini X sama Y-nya. Karena tadi X-nya sudah kita ambil dari horizontal yang kita tampung dalam variabel inputan, X ini kita akan isi dengan inputan. Untuk Y, karena posisi Y-nya tidak berubah, kita isi 0. Artinya tidak bergerak kemanapun. Oke. Nah, variabel yang didapat dari transform dan translate ini atau value-nya tidaklah terlalu besar. Jadi kita perlu multiply atau kita perlu lipat gandakan value-nya. Jadi karena dengan value yang kecil tapi terdeteksi, kita multiply atau kita lipat gandakan dengan kecepatan geraknya. Nah, kita coba dengan kecepatan 5. Nanti apabila 5 ini masih kurang, kita bisa sesuaikan. Nah, kita kali lipat gandakan dengan time.delta time, artinya setiap waktu. Kita ingat bahwa script ini dan aset-aset yang ada di dalam window project ini tidak akan berpengaruh di dalam scene kecuali kita sudah masukkan ke dalam hierarkinya. Nah, jadi player script ini perlu masuk ke dalam hierarki agar bisa bekerja. Apabila di dalam keranjang ini tidak ada scriptnya, maka keranjang ini tidak akan menerima inputan. Nah, kita klik tombol play untuk mencobanya. Bisa kita lihat keranjang ini bergerak sesuai dengan inputan dari pengguna. Saya menggunakan tombol A dan D atau panah ke kiri dan ke kanan. Skrip selanjutnya yang akan kita buat adalah skrip untuk menghandle apabila keranjang bertemu dengan apel
ataupun keranjang bertemu dengan ranting. Nah, untuk melakukannya, pertama kita perlu komponen bernama trigger. Trigger ini ada di dalam collider karena tadi kita sudah tambahkan ke dalam apel. Di dalam collider apel ini ada isTrigger. Kita aktifkan. Kemudian kita perlu tag untuk menandai label dari masing-masing komponen ini. Fungsi dari tag adalah karena nanti yang berinteraksi dengan keranjang bisa jadi bukan cuma apel. Misalnya saya punya banyak jenis buah untuk dikumpulkan dengan poin berbeda-beda. Misalnya ada apel dengan poin 5, jeruk dengan poin 2, durian dengan poin 7. Maka tag ini akan berguna untuk menandai buah mana yang memberikan poin dan juga buah mana yang mengurangi poin. Kita buat tag dengan nama buah. Kemudian apel ini kita beri tag buah. Oke, dengan begini kita siap untuk mengolah objek-objek tersebut, mengatur apa yang akan terjadi ketika objek-objek tersebut bertemu. Kita akan melakukan pengolahan tersebut di function yang bernama onTriggerEnter. Kita tuliskan void onTriggerEnter 2D karena kita bekerja di dalam game 2 dimensi. Kita tuliskan di dalamnya collider 2D under, yang artinya kita akan mengambil collider dari setiap trigger yang bersentuhan dengan script ini atau bersentuhan dengan objek di mana script ini berada. Untuk membuktikan apakah objek tersebut bersentuhan atau tidak, kita pakai metode yang kemarin sempat kita bahas, yaitu debug log. Nah, kita coba dapatkan tag dari other atau objek yang bersentuhan dengan game object ini. Nah, apabila ini berhasil, maka di dalam konsol nanti akan muncul tag dari benda tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini muncul buah tepat ketika apel menabrak keranjang. Kita ulangi, perhatikan posisi apel dan posisi keranjang. Buah yang artinya tag dari apel muncul tepat ketika apel menabrak keranjang. Itu karena kita sudah debug di dalam onTriggerEnter. Nah, jadi apa yang akan terjadi jika apel menabrak keranjang? Poinnya akan bertambah. Maka kita perlu variabel yang kita sebut poin. Karena poin itu berupa angka, berarti jenis variabel yang akan kita pakai adalah integer. Benar sekali. Kita tuliskan public int point sama dengan 0 karena nilai awal poin adalah 0. Kita sudah tidak menggunakan debug lagi, kita ganti debug ini dengan if other.tag sama dengan buah sama dengannya pakai 2 karena kalau sama dengan 1 itu deklarasi, kalau sama dengan 2 itu perbandingan. Oke. Jika tagnya adalah buah, yang akan kita lakukan adalah poin ditambah 1. Poin sama dengan poin plus 1. Nah, atau kita bisa singkat script ini dengan poin plus plus. Artinya ini poinnya akan meningkat 1 tingkat. Ini kita sebut dengan istilah increment.
Nah, atau apabila increment-nya ini lebih tinggi dari 1, misalnya 5, kita tuliskan poin plus sama dengan 5. Ini sama saja kita mengatakan poin sama dengan poin plus 5. Kita bisa tuliskan poin plus sama dengan 5. Oke, ini cara untuk menyingkat script kita. Kita kembali ke Unity. Di keranjang kita bisa lihat karena kita sudah membuat variabel public berupa poin, poinnya akan tampil di Unity. Kita tes, ketika apel ini menabrak keranjang, seharusnya poin ini akan bertambah menjadi 5, seperti yang kita inginkan. Bagaimana dengan menabrak ranting? Ranting ini kita akan berikan komponen-komponen seperti hanya apel. Jadi dia butuh pertama collider, rigid body, ataupun juga collider. Bukan ataupun tapi dan ya. Oke, untuk ranting ini kita berikan tag berbeda dengan buahnya. Ranting ini kita berikan tag misalnya obstacle. Nah, kita atur di dalam script kita apabila keranjang menabrak obstacle, maka poinnya akan kita kurangi. Nah, karena kita sudah punya if, kemudian kondisi ini kita ingin memilah apakah menabrak buah atau obstacle, kita tuliskan else if, artinya atau jika under dot tag ini sama dengan obstacle, kita berikan poin. Kalau menambah itu plus sama dengan, kalau mengurangi berarti benar sekali, minus sama dengan. Kita berikan misalnya 3. Jadi seharusnya apabila kita menabrak dua-duanya, poin akhirnya adalah 2. Karena kita dapat 5, kemudian kita dapat 3. Itu apabila kita menabrak dua-duanya. Kita simpan, kemudian kita coba. Kita berikan trigger untuk rantingnya. Kemudian kita pantau poinnya di dalam keranjangnya. Poin akhir yang kita dapatkan seperti yang kita rencanakan, yaitu 2. Kalau kita perhatikan secara detail tadi, apelnya dan juga rantingnya menembus keranjang. Nah, ini tidak seharusnya terjadi karena dalam game kita ini apelnya ditampung di keranjang. Jadi seharusnya tidak menembus keranjang. Nah, untuk mengatasinya kita hilangkan saja apelnya ketika sudah menabrak keranjang. Maka kita perlu modifikasi lagi script kita. Di bawahnya if else kita tuliskan destroy under dot game object. Jadi game object yang melewati keranjang ini kita destroy atau kita hancurkan. Kita lihat perubahannya, kita bisa lihat apel dan rantingnya menghilang ketika menabrak keranjang. Jadi tidak lagi menembus. Ini lebih natural untuk sebuah game. Tapi tidak cukup dengan 2 objek saja, karena game ini kan seharusnya menantang ataupun menyenangkan. Jadi kita perlu banyak objek untuk ditangkap. Bagaimana caranya? Kita bisa menduplikasi. Misalnya apelnya kita punya 5, rantingnya kita juga punya 5. Tapi ini akan memakan waktu yang cukup banyak. Jadi semisal apelnya kita butuh 100, maka kita harus menduplikasi 100, kemudian menyusunnya lagi dan sebagainya.
Nah, ini akan melelahkan untuk developer. Jadi kita perlu membuat satu metode yang otomatis mengenerate atau membuat secara otomatis apel-apel ini. Jadi kita bisa saja menyusun seperti ini. Kita mainkan, ya misalnya, nah apelnya berjatuhan. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita perlu 100 atau bahkan 500 apel, kita akan kepayahan untuk melakukannya. Jadi kita akan beri script baru yang kita sebut dengan apel generator. Nah, script ini juga sudah saya berikan di lab sheet kita. Untuk membuat apel generator ini sama seperti membuat player script. Kita create si subscript, kita beri nama apel generator. Kita buka apel generator di monodevelop kita. Sekarang kita punya 2 script, tidak perlu bingung untuk berpindah ya. Apel player script ada di sebelah sini, apel generator di sebelah sini. Untuk membuat generatornya, pertama kita perlu bendanya tentu saja. Jadi kita akan panggil bendanya melalui public game object dengan G besar. Kita beri nama object to spawn. Nah, nanti apelnya akan kita taruh di sini. Kemudian kita juga perlu interval atau jeda waktu apel tersebut akan di spawn ataupun di generate. Bisa pakai istilah generate ataupun spawn ya. Kalau spawn kan berarti memunculkan, ini cukup umum di dunia game. Interval ini karena berupa bilangan, waktu itu tipenya adalah pecahan. Jadi kita pakai public float, kita beri nama interval. Kita memerlukan function baru, function buatan kita sendiri. Kita beri nama spawn object. Jadi ini adalah waktu di mana objek-objek tersebut akan dimunculkan. Nah, cara memunculkannya adalah dengan instantiate. Nah, bisa dilihat dia memerlukan objek original, artinya original objek yang akan kita pakai. Objek ini berupa game object. Kita sudah tampung tadi object to spawn. Nah, berarti kita akan pakai object to spawn itu. Kita pakai format ini, transform position, transform rotation. Nah, format ini. Kita perlu original object, kemudian posisi, kemudian rotasi. Ya, transform position, transform dot rotation. Ini saja. Kemudian di start kita akan membuat perulangan spawn object ini. Jadi setiap interval waktu tertentu yang kita sudah set, kita akan spawn objeknya. Kita pakai fungsi invoke repeating. Method name-nya dengan string adalah spawn object. Kemudian time itu waktu awal, kita pakai interval saja. Kemudian repeat rate-nya itu intervalnya. Kita simpan. Perlu diingat, apel generator ini harus ada di hierarki agar bisa berjalan fungsinya. Nah, dalam hal ini kita buat saja create empty. Nah, kita bisa lihat di sini ada objek tak kasat mata, tapi punya transform. Dia bisa diubah posisinya. Objek ini kita beri nama apel generator saja atau generate apple. Kita berikan apel generatornya, kita lihat objektif spawnnya masih kosong, intervalnya masih 0. Kita akan setting nanti. Generate apelnya kita taruh di atas. Objektif spawnnya adalah apel. Nah, rantingnya akan kita atur nanti, kemudian intervalnya kita berikan 2. 2 itu berarti nanti per 2 detik. Kita play.
Apabila mendapatkan error seperti ini adalah karena objek yang kita ambil ini kita sudah destroy tadi. Kita masih ingat, kita mendestroy objek ini ketika objeknya menyentuh keranjang. Nah, jadi kita perlu akali ini. Dan di Unity ada metode di mana kita tidak mengambil objek yang ada di hierarki, tapi kita mengambil objek yang ada di dalam project yang di aset kita. Kita bisa membuat predefined object atau objek yang kita sudah definisikan terlebih dahulu, kita simpan di dalam aset, kemudian kita bisa panggil berulang-ulang. Objek itu kita beri nama dengan prefab. Kita buat prefab, tulisannya adalah prefab. Karena prefab nanti adalah aset atau termasuk dalam aset, maka kita siapkan folder prefab di sini. Karena prefab nanti bisa jadi banyak. Dalam hal ini, yang jadi prefab adalah apel dengan ranting. Kita mulai dari apelnya. Apel ini kalau kita klik, ada warna label kuning di hierarkinya, artinya apel ini merujuk yang ada di hierarkinya. Kalau kita ganti apel ini dengan yang ada di aset, ketika kita klik di sini, apel ini merujuk ke prefab yang ada di aset. Kita play, kita lihat ya, ini error yang tadi. Ketika kita play, tidak ada error dan apelnya tergenerate atau di-spawn setiap 2 detik seperti yang kita setting tadi. 2 detik kita dapat dari interval yang kita setting tadi. Ini munculnya di tengah terus dan akan menjadi membosankan ketika kita bermain game, tapi kita sudah tahu munculnya di mana. Jadi kita perlu randomkan tempat muncul dari apelnya. Kita akan ubah script kita lagi. Kita upgrade. Kita kembali ke script apel generator kita. Kita perlu sesuatu untuk merandom posisinya ketika objeknya di spawn. Jadi sebelum instantiate ini kita perlu merandom posisinya. Posisi jatuh objeknya. Pertama kita buat angka randomnya dulu. Angka randomnya ini kira-kira berkisar di antara posisi sini dan posisi ini. Karena tempat bermain kita, area bermain kita adalah dari posisi ini dan posisi ini. Jadi kita perlu tahu randomnya mulai dari posisi berapa, X-nya karena horizontal. Y-nya kita tidak perlu random karena kita ingin Y-nya tempat munculnya tetap di situ. Kira-kira di sini adalah posisi 7,25. Begitu juga di kanannya. Jadi antara minus 725 sampai 725. Jadi kita buat variabel randomnya, kita beri nama float random x. Isinya adalah random.range. Kita akan merandom angka. Kita bisa lihat di petunjuknya ada minimal dan maksimalnya. Minimal value-nya adalah 7,5. Maksimal value-nya adalah 7,5. Dari minus 7,5 sampai 7,5. Ini baru variabel X-nya. Karena posisi itu perlu variabel XY, kita memerlukan transform position di sini. Jadi kita perlu tampungan posisi. Masih ingat variabel apa yang cocok untuk menampung posisi? Benar sekali, vector 2 atau vector 3. Karena ini game 2D, kita pakai vector 2. Vector 2, posisi random, sama dengan new vector 2. Kita sudah punya random X-nya, kemudian kita harus punya Y-nya. Karena posisi Y-nya tidak berubah, kita bisa tuliskan transform.position.y. Nah, karena kita akan merandom posisi ini posisi transform, kita sudah punya posisi random. Kita tuliskan di sini posisi random.
yang kita dapat dari posisi yang kita generate tadi. Kita simpan, kita lihat perubahannya. Di dalam bahasa pemrograman, float itu bukan satu-satunya variabel untuk menampung bilangan pecahan. Ada juga double dengan range yang lebih besar. Karena itu Unity memberitahukan kita, Unity mengalami kebingungan apakah menerjemahkan bilangan kita ke dalam double atau float. Nah, agar Unity-nya tidak bingung, kita berikan di value kita yang 7,5 tadi, kita berikan F di belakangnya, yang artinya dia adalah bilangan float. Ketika kita play, bisa dilihat apelnya muncul dari tempat yang random. Apakah ini bisa kita lakukan kepada ranting? Bisa. Apakah kita perlu membuat ranting generator? Tidak juga. Karena dengan apel generator ini juga, kita bisa membuat ranting ini tergenerate secara otomatis. Misalnya kita punya interval setiap 5 detik, rantingnya akan muncul. Kita perlu masukkan ranting yang berasal dari prefab. Kita bisa lihat apel dari prefab, apel ranting dari prefab ranting. Detik kedua, detik keempat, detik kelima, apelnya muncul. Nah, detik ke-10 apelnya muncul. Agar lebih random biar tidak sama, bisa kita kasihkan koma. Misalnya ini 2,25, ini 4,82 misalnya. Atau biar lebih seru, kita perketat intervalnya, bukan 2,25, bisa jadi 1,75 atau 1,45 biar lebih ketat. Kemudian kita pantau skornya. Kita bisa lihat di sini skornya sudah 17, sekarang 14 karena berkurang menabrak ranting. Speed kita terlalu lambat, kita bisa ubah di dalam keranjangnya. Kita bisa tingkatkan speednya menjadi 10, bisa jadi. Atau ada cara yang lebih fleksibel, yaitu speed kita jadikan variabel public. Kita buat public float. Kita beri nama speed. Default value-nya adalah 5. Yang 5 ini kita ganti menjadi speed. Artinya speed ini kita akan ambil dari variabel public. Kita simpan. Kita lihat perubahannya di dalam keranjang. Sekarang ada variabel speed. Kita tingkatkan jadi 10. Dan kita juga bisa mengubah variabel speed ini ketika mode play agar kita tahu berapa speed yang cocok. Misalnya ini 30. Nah, kita lihat lebih cepat. Oke, berdasarkan lab sheet yang kita sudah terima di awal, ada UI text yang belum kita implementasikan. Kita bisa lihat interval ranting kalau di lab sheet ada 1,5 berbanding 0,77. Nah, ini cukup random. Text score ini kita letakkan di pojok kanan atas agar terlihat oleh pengguna. Untuk membuat UI-nya, kita perlu game object yang disebut canvas. Untuk teksnya sendiri ada game object yang namanya text. Kita bisa buat create UI text. Secara default ketika kita menambahkan UI text akan ada canvas dan event system yang ikut serta.
Kanvas ini adalah area yang dia menempel di kamera, jadi kita bisa manfaatkan kanvas untuk membuat UI, karena UI selalu konstan menempel di kamera. Sedangkan event system ini untuk menangkap inputan mouse dari pengguna. Jadi jangan sampai event system ini kita hapus. Untuk kanvas ini sendiri, dia ada di tempat berbeda dengan game object yang kita olah. Kalau kita double klik kanvasnya, dia akan mengarah ke dimensi yang lebih besar. Ya. Objek kita di sini, kanvas kita ada di sini. Teks kita defaultnya ada di bawah. Kita bisa atur posisinya, sama halnya kita mengatur posisi objek-objek kita. Bisa kita lihat, sekalipun kanvas ini tidak berada di depan objek kita, tapi kanvas ini merepresentasikan ukuran layar kita. Nah, kita bisa lihat ketika saya menggerakkan teks ini ke kiri, di layar juga teksnya bergerak ke kiri dengan dimensi sesuai dengan game view. Kita ingin teksnya berada di sebelah kanan. Ada yang berbeda mengenai peletakan posisi kanvas dengan game object. Kalau di game object kita kenal istilah transform, di kanvas kita menggunakan rect transform. Rect transform ini lebih bervariasi pengoperasiannya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengenal anchor dengan pivot. Pivot adalah titik tumpu dari objeknya, bisa berada di kanan, tengah, atau kiri dari objeknya sendiri. Sedangkan anchor secara bahasa kita terjemahkan jangkar ya. Artinya di mana objek tersebut ditambatkan. Dalam hal ini kita akan mulai dari pojok kiri atas atau pojok kanan atas atau dari tengah. Nah, kita set anchornya di pojok kanan atas beserta pivotnya. Kita tekan Alt. Kita klik, nah otomatis akan tersetting ke pojok kanan atas. Apabila di kiri atas ataupun kanan bawah, kita bisa manipulasi sendiri. Oke, kita set di kanan atas. Ukuran teksnya kita perbesar, misalnya 18. Karena ini angka ya, kita berikan 00. Warna teksnya kita berikan kuning atau warnanya kesukaan. Stylenya bold. Alignmentnya center, right. Kita adjust sedikit. Kenapa kita perlu pivot dan anchor? Karena ukuran device dari masing-masing pengguna itu berbeda. Jadi ketika nanti game ini bekerja di dimensi 4:3, dia akan mengikuti tetap berada di pojok. Nah, ini berbeda dengan ketika teks ini tidak kita setting anchornya, misalnya tetap default di tengah. Ketika saya berpindah resolusi, kita bisa lihat teksnya tidak bergeming. Nah, ini akan rentan terpotong ataupun tidak terlihat di dimensi yang di luar target build kita. Apalagi ketika nanti kita build ke mobile, resolusi akan lebih beragam lagi. Jadi kita perlu pastikan kita men-set anchornya dengan baik. Kemudian karena dimensi yang berbeda juga tadi, kanvas ini sebaiknya kita set scalernya ke scale with screen size. Dengan resolusi referensi lebih kecil, ataupun kita bisa pakai 1600 kali 1000, atau bisa pakai referensi resolusi lain, misalnya 800 kali 500, ataupun juga resolusi yang sesuai dengan grafis kita. Jadi apabila kita ingin game yang HD, kita set referensi resolusi ini juga lebih tinggi. Misalnya 1920 kali 1080 ataupun
1500 kali 720. Nah, sesuai kebutuhan kita. Teks ini kita beri nama teks skor atau poin, boleh skor boleh poin, agar nanti ketika kita punya teks lain tidak tertukar atau mengalami kebingungan teksnya untuk apa. Untuk script dari teksnya, kita tidak akan membuat script baru, kita akan memodifikasi saja script player. Kita buka script player kita untuk memodifikasi kanvas, karena kanvas itu termasuk bagian dari UI. Kita memerlukan paket yang bernama unityengine.ui. Ya, artinya kita akan menggunakan fungsi-fungsi UI. Nah, kapan teks itu kita modifikasi? Nah, ketika angka skor berkurang atau bertambah. Kita masih ingat kita memanipulasi skornya di onTriggerEnter. Jadi di dalam onTriggerEnter ini kita juga update teksnya agar bertambah atau berkurang. Nah, untuk itu kita perlu objek teksnya. Kita tuliskan teks, misalnya kita set public, jangan lupa public text. Kita beri nama text point misalnya. Kita tuliskan text point.text sama dengan point.toString. Karena teks ini memerlukan string, sedangkan point itu berupa integer, jadi kita perlu konversikan integer ini ke string. Kita simpan. Kita lihat kembali ke Unity kita. Sekarang ada variabel text point di script player. Nah, teks ini akan kita isi dengan teks yang ada di kanvas. Kita klik, teksnya merujuk ke teks yang ada di kanvas. Kita play. Kita lihat teksnya berubah. Oke, seperti itu. Sekarang kita tidak memerlukan prefab yang ada di sini. Kita bisa delete atau kita nonaktifkan saja agar nanti ketika kita membutuhkan untuk mengedit prefabnya, kita tinggal akses prefab yang kita nonaktifkan di hierarki ini. Nah, kita save scene kita. Apabila kita ingin melihat tampilan yang lebih besar dari game kita klik Maximize on Play, kemudian kita play, dapat tampilan yang lebih besar. Nah, sekarang kita bisa bermain dan menguji game kita. Cukup simpel. Demikian game yang kita gunakan untuk praktek kali ini. Game Space Shooter ini adalah game pengembangan dari game fisik yang tadi. Yang berbeda adalah game ini menggunakan controller button yang support touch dan juga dia bisa menembakkan laser atau peluru dari pemainnya. Bagaimana game ini bekerja? Kita diskusikan di dalam pertemuan Google Meet atau Zoom Meeting setelah sesi praktek dengan video. Demikian video tutorial untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan tatap muka kita via Google Meet atau Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.